warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuratul Fahati dari kelas 11 PD2 akan menjelaskan tentang ancaman ideologi pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. 5 sila dalam Pancasila menjabarkan nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman, Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang bisa melemahkan fungsinya sebagai pedoman hidup bangsa. Tantangan-tantangan tersebut datang dalam bentuk radikalisme dan ekstremisme, intoleransi, serta korupsi dan kolusi. Jika tidak diwaspadai, ancaman-ancaman ini bisa merusak persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa. Yang pertama, terdapat radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme adalah paham yang ingin melakukan perubahan besar atau mendasar dalam sistem sosial atau politik secara cepat, biasanya dengan cara kekerasan dan tidak sesuai dengan konstitusi negara. Sedangkan ekstremisme adalah sikap yang sangat keras dan tidak mau menerima perbedaan, baik perbedaan pendapat, agama, maupun cara hidup. Ciri-cirinya adalah tidak mengakui ideologi Pancasila, menyebarkan kebencian terhadap negara dan pemerintah, menganggap kelompok lain sesat atau musuh, cenderung memaksakan kehendak melalui ancaman ataupun kekerasan. Contohnya adalah aksi terorisme atau bom bunuh diri atas nama agama. Penyebaran ajaran yang mengatakan bahwa sistem demokrasi harus diganti. Kelompok yang mendoktrin anak muda agar menolak Pancasila. Hal tersebut memiliki dampak tersendiri seperti merusak kerukunan dan persatuan bangsa, menimbulkan konflik sosial dan kekerasan, membuat masyarakat takut dan tidak aman. Yang kedua, terdapat intoleransi. Intoleransi adalah sikap mau menerima atau menghargai perbedaan seperti perbedaan agama, suku, ras, pandangan politik, atau budaya. Ciri-cirinya adalah menganggap kelompoknya paling benar, menolak kerjasama dengan pihak yang berbeda pandangan, melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Contohnya adalah menolak pembangunan rumah ibadah agama lain, melarang orang menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, membuli teman yang berbeda latar belakang agama ataupun budaya. Dampaknya adalah menghambat terciptanya kerukunan hidup beragama dan berbangsa, menyebabkan perpecahan konflik antar warga, bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila kelima keadilan sosial. Yang ketiga, terdapat korupsi dan kolusi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, biasanya dengan mencuri atau menyalahgunakan uang negara. Sedangkan kolusi adalah kerjasama rahasia antara dua pihak, biasanya pejabat dan pengusaha, untuk mendapatkan keuntungan tidak sah dengan mengabaikan aturan. Ciri-cirinya adalah tidak transparan dalam penggunaan anggaran, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, mengutamakan keluarga atau teman dalam perekrutan jabatan atau nepotisme, dengan contohnya adalah pejabat yang mengambil dana bantuan sosial untuk dirinya sendiri. Proyek pemerintah diberikan ke pihak tertentu karena ada uang pelicin. Laporan keuangan daerah dimanipulasi agar terlihat baik. Dampaknya adalah merugikan rakyat kecil, menghambat pembangunan dan kemajuan negara, menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, meningkatkan ketimpangan sosial dan kemiskinan. Upaya menjaga ideologi Pancasila untuk melindungi Pancasila dari ancaman-ancaman di atas, kita perlu melakukan sebagai langkah nyata seperti 1. Mempelajari dan mengamalkan Pancasila, memahami isi dan makna 5 sila serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi, menerima perbedaan dan hidup rukun dengan semua orang tanpa memandang suku, agama, atau budaya. Ketiga, menolak radikalisme dan kekerasan, tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan. Yang keempat,
menegakkan hukum, melaporkan jika mengetahui adanya tindakan korupsi dan ketidakadilan. Kelima, menjadi warga negara yang baik, bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Kesimpulannya adalah Pancasila bukan sekedar simbol atau hafalan 5 sila. Ia adalah jati diri bangsa Indonesia yang harus dijaga bersama. Ancaman seperti radikalisme, intoleransi, korupsi, dan kolusi sangat berbahaya karena dapat merusak dasar negara dan masa depan bangsa. Sebagai pelajar dan generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga ideologi Pancasila. Dengan sikap, toleransi, semangat gotong royong, serta kejujuran dan kepedulian terhadap sesama, kita ikut membangun Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera.